Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, kembali saya hadir di dunia maya ini untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada pagi hari ini akan saya lanjutkan. Ini ketika Rasulullah sudah mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Dan kemudian kita tahu semua bahwa misi dakwah ini kemudian mendapatkan tantangan keras dari kaum kafir Quraisy. Nah, beragam cara menghadang dakwah, ya. Tatkala kaum Quraisy menyadari bahwa Muhammad SAW tidak berpaling sedikit pun dari dakwahnya, mereka lalu memikirkan sekali lagi, lantas memutuskan untuk menghadang dakwahnya ini dengan berbagai macam cara yang ringkasannya sebagai berikut. Yang pertama, mengolok-olok, menghina, mengejek, mendustakan, dan menertawakan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan kaum muslim dan melemahkan kekuatan jiwa dan semangat mereka. Mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan yang merendahkan dan celaan-celaan yang menghinakan. Mereka menuduh Nabi SAW sebagai orang gila, sebagaimana firman-Nya, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila. Surat Al-Hijr ayat 6. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Dalam firman Allah, wa ajibu an ja'ahum mundhirum minhum wa qalal kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka, dan orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Dalam surat Shad ayat 4. Mereka berjalan mengikuti beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan yang meremehkan, penuh kebencian, gemuruh amarah yang bergejolak, sebagaimana Allah berfirman, wa in yakadul ladina kafaru wa la yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Surat Al-Qalam ayat 51. Kemudian apabila beliau sedang duduk-duduk dan ada orang-orang lemah yang duduk bersama di sekeliling beliau dari kalangan sahabat, mereka mengolok-oloknya. Itulah mereka rekan-rekannya. Sebagaimana dalam firman Allah, ahaulai mannallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka? Surat Al-An'am ayat 53. Kemudian Allah juga berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Surat Al-Qalam 53. Kemudian mereka itu juga sebagaimana diceritakan Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun.
Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim khafidin. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Kemudian yang kedua, menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan subhat atau keraguan-raguan dan menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan pernyataan-pernyataan yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam merenungi dakwahnya. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila. Dan mereka berkata, dongengan-dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Surat Al-Furqan ayat 5. Wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkum muftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharuna faqad ja'u dzulman wa zura. Dan orang-orang kafir berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diadakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kezaliman dan dusta yang besar. Surat Al-Furqan ayat 4. Mereka sering berkata, sebagaimana firman Allah, innama yu'allimuhu basarul lisan. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Surat An-Nahl ayat 103. Kemudian mereka juga sering mengatakan tentang Rasulullah SAW sebagaimana dalam firman-Nya, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Dan mereka berkata, mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Surat Al-Furqan ayat 7. Dan di dalam Al-Quran masih terdapat banyak contoh bantahan terhadap pernyataan-pernyataan mereka, baik setelah menukilnya maupun tanpa menukilnya. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana kaum kafir Quraisy ini menentang dakwah Rasul. Yang ketiga adalah menentang Al-Quran dengan mengatakannya sebagai dongengan orang terdahulu, menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng tersebut sehingga berpaling dari Al-Quran. Disebutkan bahwa An-Nadhr bin Harits suatu kali pernah berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, demi Allah, sesungguhnya telah datang kepada kalian suatu urusan yang kalian belum juga bisa menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian yang paling kalian ridhoi, paling jujur ucapannya, paling besar amanahnya. Sehingga jika kalian melihat uban di pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan, dia adalah seorang penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan dan tali buhulnya. Kalian mengatakan, dia adalah seorang dukun. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun dan yang komat kamit dan membacakan mantra. Kalian mengatakan, dia adalah seorang penyair. Tidak, demi Allah, dia bukanlah seorang penyair. Kita sudah mendengar syair dan semua jenis-jenisnya, baik yang hajas maupun rajasnya. Kalian mengatakan, dia adalah orang gila. Tidak, demi Allah, dia bukanlah orang gila. Kita sudah mengetahui bagaimana orang gila, sementara dia tidak dalam kondisi tertekan, berbisik-bisik ataupun kerasuan. Wahai orang-orang Quraisy, perhatikanlah urusan kalian. Sungguh demi Allah, telah datang kepada kalian urusan yang besar. Kemudian An-Nadhr pergi ke Hirah. Di sana dia mempelajari cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustum dan Usfanlindar.
Jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di suatu majelis dalam rangka mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang seksanya, maka An-Nadhr mengikuti beliau dari belakang. Dia berkata, "Demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidaklah lebih baik dari ucapanku ini." Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita raja-raja Persia, Rustum dan Usfandiar. Setelah itu dia berkata, "Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini?" Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadhr membeli beberapa bidu wanita. Maka setiap dia mendengar ada seseorang yang tertarik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia segera menghadiahkan kepadanya salah seorang di antara mereka untuk menghidangkan makanan dan minuman, lalu menyanyi untuknya sampai orang tersebut tidak lagi memiliki kecenderungan terhadap Islam. Dalam hal ini wahyu Allah turun, "Wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Surat Luqman ayat 6. Dan kemudian yang keempat, menawarkan kompromi sebagai upaya untuk mencari titik temu antara Islam dan jahiliyah. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian keyakinan dan kebiasaan yang ada pada mereka. Begitupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana difirmankan Allah, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Surat Al-Qalam ayat 9. Ada riwayat dari Ibnu Jarir dan At-Tabrani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama 1 tahun. Lalu mereka pun akan menyembah Rob beliau selama 1 tahun. Riwayat lain dari Abdul Ibnu Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, "Sekiranya engkau menerima Tuhan-Tuhan kami pun akan menyembah Tuhan engkau." Ibnu Ishaq menuturkan dengan sanadnya, dia berkata, ketika Rasulullah sedang bertawaf keliling Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Muthalib bin Asad bin Abdul Uzza, Al-Walid bin Mughirah, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Was bin Wa'il As-Sahmi. Mereka ini adalah para pemuka kaumnya. Mereka lantas berkata, "Wahai Muhammad, kesinilah. Kami mau menyembah apa yang kau sembah, dan engkau harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita bisa saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang kau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi sebagian kami. Jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang kau sembah, engkau harus melepas bagianmu." Lalu Allah SWT menurunkan surat Al-Kafirun. "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyatin." Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Al-Kafirun surat 1-6. Allah SWT telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka mengajukan penawaran yang tidak hanya sekali saja. Baik teman-teman, untuk hari ini sampai di situ. Ini tadi macam-macam cara menghadang dakwah baginda Rasulullah. Besok kita lanjutkan dengan berbagai macam penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat supaya kita lebih memahami perjalanan kehidupan baginda Rasulullah, sehingga kita semakin mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.